الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Kajian kita selanjutnya adalah babu ma yustahabbu minal akfan. Bab warna kain kafan yang disunnahkan. Warna kain kafan yang disunnahkan. Setelah pembahasan tentang mandi disebutkan riwayatnya oleh Al-Hafidh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, maka layaklah kemudian dibahas setelahnya tentang mengkafani mayit. Dan di antara pembahasan mengkafani mayit ini adalah warna kain kafan dan hukum mengkafani itu sendiri. Mengkafankan mayit hukumnya fardun 'alal kifayah, fardu kifayah. Jika ada salah seorang dari kaum muslimin yang mengkafani saudaranya, maka sudah cukup. Adapun warna yang dianjurkan untuk mengkafani jenazah adalah warna putih. Sebagaimana riwayatnya di sini disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Bishr bin Al-Mufaddal an Abdullah bin Utsman bin Khusaym an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasu min thiyabikum al-bayadha fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayad. Pakailah dari pakaian-pakaian kalian yang ada itu yang warna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena sesungguhnya dialah warna pakaian yang paling bagus untuk kalian. Ay as-thiyabul bayad, pakaian warna putih adalah pakaian yang paling bagus. Ini hadis menunjukkan, menganjurkan agar kita menggunakan pakaian warna putih, dan merupakan sunnah hukumnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkannya. Ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum. Warna putih ini juga disebutkan dalam hadis yang sangat populer, bahwasanya ada salah seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidu bayadis thiyab, dengan pakaian sangat putih, syadidu sawadis sya'r, rambutnya sangat hitam, yang dia adalah ternyata Jibril alaihi salam datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam berwujud manusia. Datangnya dengan warna baju putih. Wallahu a'lam apa hikmahnya, dari segi apa sehingga dia menjadi pakaian yang terbaik untuk kita yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya wallahu a'lam. Tapi kalau kita pikir-pikir, memang warna putih ini memberikan pengaruh ke psikologis kita. Kalau kita pakai warna putih, rasa malu kita lebih tinggi. Malu warna putih baju kita. Artinya zahir kita bersih, harusnya hati kita juga putih. Putih itu simbol kesucian, simbol bersih kan.
Ya, hendaklah zahir kita itu paling tidak menjadi pendorong agar hati kita menjadi lebih bersih. Kalau kita pikir-pikir, warna putih ini mendorong kita untuk menjaga kebersihan baju kita. Kalau kita pakai warna putih, kita makan pelan-pelan, takut jatuh itu makanan, bakso, soto, sambal ke baju putih kita. Dibandingkan dengan warna yang lain, biarin aja nggak kelihatan. Tapi hakikat sebenarnya wallahu a'lam. Nabi hanya menganjurkannya, kita selaku umatnya semampunya kita ikuti sami'na wa ata'na. Dari itu kaum muslimin mesti ada bajunya yang warna putih untuk dia pakai. Kalau dia beli baju, pilihlah satu warna putih untuk ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mendapat keutamaan perintah sunnah tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah mayit kalian dengannya. Nah, di dalam kain warna putih tersebut. Hadis ini menjadi dalil dari sisi ulama bahwasanya warna kain kafan yang disunnahkan adalah warna putih, dan itu disepakati oleh semua ulama, hukumnya sunnah. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala, istihbabut takfini fil bayadi mujma'un alaih. Kesunnahan mengkafankan dengan warna putih disepakati oleh ulama, hukumnya sebagai suatu sunnah. Ingat, tidak wajib hukumnya, tapi sunnah. Kalau seandainya ada orang mengkafani jenazah dengan batik, ya boleh hukumnya. Yang sunnah adalah warna putih. Jadi di sini seolah ada isyarat keseimbangan. Ketika kita hidup menggunakan warna putih, mati kain kafan kita warna putih. Bisa jadi maksud Nabi SAW menyuruh kita menggunakan baju putih agar kita ingat nanti kamu mati kain kafanmu warna putih seperti yang kamu pakai. Jadi kita ingat dengan akhirat. Tidak sombong di atas muka bumi ini, diingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah kebebasan orang berpakaian di hari ini, jemaah, perlu kita nampakkan pakaian yang dianjurkan, pakaian yang ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu warna putih. Terlebih di kalangan anak muda. Anak muda yang kehilangan arahnya, yang kehilangan spirit beragamanya, kehilangan kepada siapa mereka meletakkan panutan. Paling tidak warna putih ini menjadi solusi dalam berpakaian mereka, yaitu memilih yang warna putih. Bangga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang salah juga. Satu sisi warna putih menjadi simbol partai. Kalau sudah ranah itu masuk, lain lagi urusannya. Tapi kita tidak urus itu kan. Niat kita adalah ingin ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala berkata, wa qala Ibnu al-Mubarak, Imam Abdullah Ibnu al-Mubarak, salah seorang ulama kibar tabi'in, berkata, ahabbu ilayya an yukaffana fi thiyabihi allati kana yusalli fiha.
Yang paling aku sukai adalah aku dikain kafankan dengan pakaian yang aku sering sholat dengannya. Beliau lebih suka kalau mati itu kain kafannya adalah pakaian yang sering dia gunakan untuk sholat. Dan ini tidak menyalahi hadis yang tadi. Kalau pakaiannya adalah warna putih dan dia ingin dikain kafankan dengan pakaian itu, maka adalah suatu kebaikan. Perkataan Abdullah bin Mubarak ini ada asarnya, ada dasarnya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Beliau berkata, "Kaffinuni fi thawbayya alladzaini kuntu usalli fihima." Kain kafankanlah aku dengan dua buah pakaianku yang keduanya sering aku gunakan untuk salat. Ini riwayat dari salaf, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan sanadnya benar, sahih. Beliau berwasiat, kain kafankan aku dengan kedua pakaian yang sering aku gunakan untuk salat. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis ini, karena bisa jadi bajunya Abu Bakar As-Siddiq pakaiannya adalah warna putih. Juga ada riwayat dari Sa'ad, salah seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Kaffinuni fiha fa inni qataltu fiha yawm Badrin, inni khabbatuha li hadza." Kain kafankan aku dengan pakaian ini. Sesungguhnya baju ini dulu sering aku gunakan, pernah aku gunakan untuk jihad, perang, ketika perang Badar. Aku simpan baju ini untuk menyongsong hari kematianku, agar dikain kafankan dengan pakaian tersebut. Jadi ini ada asarnya dari para sahabat, yakni mereka menyukai kalau seandainya kain kafan itu adalah berasal dari pakaian yang mereka dulu gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan keberkahan dari pakaian tersebut yang pernah digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia dibandingkan dengan kain yang baru dibeli, tidak pernah digunakan untuk apa-apa, kan berbeda dengan yang sudah digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi saksi, menjadi athar. Subhanallah. Maka bercermin dari asar-asar ini, ya tidak salah jamaah kalau seandainya ada orang menyimpan kain ihramnya yang dia gunakan ketika berhaji dan umrah, dia simpan, nanti kalau mati kain kafankan saya dengan kain ihram ini. Bukan suatu masalah, ada asarnya, ada dasarnya dari amalan salaf. Sekali lagi dibandingkan dengan kain kafan yang baru dibeli, tidak pernah digunakan untuk apa-apa, yang tidak ada kesaksiannya untuk diri kita. Berbeda dengan pakaian yang kita pakai untuk salat ibadah, kelak bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini cerminan bagaimana takwanya ulama salaf, bagaimana mereka itu sangat-sangat takut kepada hari akhirat. Dari itu ada asar, kalau seandainya ulama salaf itu melihat kita di hari ini, mereka akan berkata,
Ini orang-orang sepertinya tidak beriman kepada hari akhirat karena terlalu lalai, jarang ibadah, dunia terus, jarang istighfar, dosa terus. Ya, kalau orang yakin dan percaya kan tidak mungkin dia sia-siakan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang percaya dia akan pasti persiapkan dirinya. Pasti ada di hatinya rasa takut, rasa khawatir dengan dirinya. Tapi kalau itu tidak ada, berarti menipis iman seseorang terhadap hari akhirat. Di sini ada pelajaran bahwasanya barang-barang yang kita punya ini tidak bermanfaat. Mobil kita, rumah kita, handphone antum, tanah antum, tidak ada manfaatnya kalau tidak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita gunakan ibadah, itu yang akan kita bawa mati pahalanya. Itu yang bermanfaat untuk kita di hari akhirat. Yang tidak kita gunakan untuk ibadah jamaah, dia hanya menjadi warisan anak cucu dan menjadi pertengkaran mereka. Hal ini sering kita lupakan. Sering gaib, sering pergi lalai dari akal kita. Bahwasanya yang akan kita bawa itu adalah yang kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu hal ini yang mendorong kita untuk gemar berinfak, tidak terlalu rakus menumpuk harta, di mana sifat menumpuk harta ini adalah sifat dari orang-orang yang dulu suka menyinyir Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Celaka bagi orang-orang yang humazatil lumazah, hamzun wa lamzun. Ini banyak ghibah. Maksudnya ayat di situ adalah orang-orang yang dulu menyinyir dan meledek dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang munafiqun dan orang-orang kafir. Mereka disifati oleh Allah seperti apa? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Mereka ini orang-orang yang mengumpulkan harta wa'addadah, dan dia persiapkan, dia tabung banyak-banyak, dia persiapkan. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira harta bendanya yang banyak ini akan mengekalkan dia di hari kiamat. Tidak bisa. Yang kita bawa hanyalah kain kafan itu. Seperti ini dalam syariat Islam. Adapun syariat luar Islam mungkin beda. Mereka mati pakai jas, pakai dasi, pakai jam tangan. Bahkan ada berita mobilnya masuk juga ke liang lahat. Memang ada jalan tol di dalam kubur. Lah iya mobilnya masuk ke liang lahat, itu akal terbang kemana? Saking pelitnya itu. Saking pelitnya. Di dunia dia pelit berinfak, mati pun dia pelit. Dimasukkan ke dalam liang lahat. Mubazir, berdosa lagi itu kalau dia wasiat seperti itu. Karena menghampurkan harta benda padahal tidak bermanfaat. Baik. Ini hadis Abdullah bin Abbas. Ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum makafinu fiha mautakum. Gunakanlah pakaian warna putih karena dia adalah pakaian terbaik untuk kalian, dan kain kafankanlah mayitmu dengannya. Baik. Hadis yang kedua di dalam bab ini, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Umar bin Yunus, qala haddatsana Ikrimah bin Ammar an Hisham bin Hassan an Muhammad bin Sirin an Abi Qatadah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waliya ahadukum akhahu falyuhsin kafanah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian mengurusi saudaranya, jenazah saudaranya,
falyuhsin kafanah, maka hendaklah dia memperbagus kain kafan saudaranya. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mengurusi jenazah. Hendaklah dia memperbagus kafan yang akan digunakan untuk mayit tersebut, jika memang mayit itu tidak memberikan wasiat. Tapi kalau dia memberikan wasiat, dia sempat berwasiat, saya kain kafannya pakai ini, maka wajib ditunaikan oleh orang yang mengurusi jenazah tersebut. Kalau tidak, maka dikembalikan pilihannya kepada anggota keluarga dan orang yang mengurusinya. Kalau di kita sudah ada tuh kain kafannya, nah, saya periksa kain kafannya agak kasar, yang dijual itu keras dan kasar, tidak layak untuk dipakai kalau seandainya orang masih hidup. Dan penjualannya pun rahasia di Indonesia kain kafan itu, karena ada keyakinan masyarakat tidak boleh jual kain kafan. Pernah antum lihat toko dijual kain kafan? Tidak ada. Yang ada jual sejadah, jual peci, kan gitu. Kain kafan tidak ada yang dijual. Orang-orang kita menyangka ini doain orang mati, katanya. Ya padahal tidak. Dan bukan mendoakan. Dan nampaknya hal itu perlu diperbaiki. Ini keyakinan kalau aib menjual kain kafan, perlu kita perbaiki. Itu bukan keyakinan yang baik, tidak ada dasarnya dari sunnah. Boleh saja orang jual kain kafan, tapi karena sudah kedung menjadi budaya, sampai sekarang saya tidak paham tuh dari mana dapat kain kafan. Ada jalurnya itu khusus, ada jalur khusus. Tiba-tiba udah ada aja bahan-bahannya itu, jenisnya itu satu paket biasanya. Satu paket, ada kain kafannya, ada minyak wanginya, terus sudah sepaket. Kadang ada yang kekecilan, ada yang kebesaran. Nah, hadis ini menyuruh kita untuk memperbagus. Memperbagus di sini diartikan oleh ulama salaf. Qala Ibnu Mubarak, qala Sallam Ibnu Abi Muti' fi qawlihi wal yuhsin ahadukum kafana akhihi, qala huwa as-safa'u wa laysa bil murtafi'. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, perbaguslah kafan untuk saudaramu, huwa as-safa', yakni pilih bahan yang as-safa, yakni yang bersih, an-nadhif, yang bersih. Yang paling bersih warna putih. Walaysa bil murtafi', jangan sampai yang terlalu mahal harganya. Karena terlalu mahal pemborosan, mending uangnya untuk ahli waris. Artinya yang mahal boleh, yang tidak boleh yang terlalu mahal. Murtafi' terlalu tinggi harganya. Jenis bahan yang paling tinggi harganya apa jamaah di kita? Saya nggak paham itu. Ini penting. Nanti antum meninggal, keluarga antum meninggal, antum bisa pilih bahan kafan. Yang kalau saya pakai ini apa, bahan apa namanya? Nggak tahu juga. Ini soalnya baju Saudi kan gitu, Haramain. Pilih. Tidak juga dengan bahan yang terlalu jelek, terlalu murahan, tidak bagus juga. Yang pertengahan kata ulama, yang pertengahan. Ini pun harus dipersiapkan ikhwah, biar tidak kaget nanti ada yang meninggal dunia dapatnya kain kafan yang kurang sesuai dengan sunnah.
tidak bersih, jenis kain kafannya keras dan sangat murah yang tidak pernah dipakai oleh orang semasa dia hidup. Jadi batasan bagus di sini sekali lagi adalah yang bersih dan tidak terlalu mahal. Mahal boleh, terlalu mahal yang tidak boleh. Dan sedikit, hanya 3 lembar. Paling 1 lembar harganya 100 barangkali. Itu mah harga bendera kali ya, 100 ribu. Mungkin lebih mungkin lebih. Ya intinya seperti itu. Ada riwayat dalam Sunan Abu Dawud disebutkan, la tughalu fil kafan fa innahu yaslubu salban sari'a. Jangan berlebih-lebihan dalam kain kafan, jangan terlalu mahal karena dia cepat untuk lapuh. Masuk kubur langsung rusak kan, sehari, 2 hari, 3 hari langsung terurai oleh tanah. Ya artinya mubazir saja dengan yang mahal-mahal. Mending uangnya untuk diinfakkan atau untuk ahli waris yang masih hidup. Seperti sampai hal detail seperti ini kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebutuhan yang paling sakral menurut kita itu kain kafan saja diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan terlalu mahal. Apalagi yang tidak sakral. Mestinya kaum muslimin itu gayanya itu ya bisa biasa saja. Pakaian jangan terlalu mahal, bawahan jangan terlalu mahal, sendal ya bisa biasa saja. Dan itu pola hidup paling sehat. Uang jadi sehat. Iya kan? Bisa nabung kita. Orang juga tidak curiga sama kita. Seperti itu. Yang paling bagus adalah memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa fi kafanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibahas bagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kain kafan, bagaimana anjuran beliau, Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala kemudian mendatangkan bagaimana kafannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Hafs bin Ghiyath an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kuffina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi 3 athwab bidin yamaniyatin wa laysa fiha qamisun wala imamatun. قال فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبارة فقالت قد أوتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوا فيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikain kafankan dengan 3 buah atau 3 lembar kain. 3 lembar kain. 3 athwab. 1 lembarnya begini kan, tapi ukurannya besar, 1. Warna putih semua, ukurannya besar, 1. 3 kali begini. Bidin, warnanya putih. Yamaniyatin. yakni yang berasal dari Yaman. Berasal dari Yaman. Karena pakaian-pakaian ketika itu rata-rata datangnya dari luar negeri. Makkah itu Madinah adalah sumber negaranya kaum muslimin. Produksi pakaian dan sebagainya rata-rata ada di luar Madinah. Datang dari Yaman, datang dari Syam, orang berdagang.
Disebut sini bidin yamaniyatin, kain warna putih yang dibuat di Yaman, berasal dari negeri Yaman. Laisa fiha qamisun, tidak ada pada kafan tersebut baju, tidak ada baju. Ini menguatkan, maksudnya adalah lembar pakaian seperti ini, belum berbentuk pakaian. Ini dalilnya. Wala imamatun, tidak ada imamah juga, tidak dipakaikan imamah di kepala. Ini sifat dari kain kafannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari itu ulama kemudian mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa inilah kain kafan yang sunnah. Yakni keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafankan oleh para sahabat, itulah bentuk para sahabat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 lembar berwarna putih, tidak ada baju, tidak ada imamah. Ini untuk laki-laki. Tinggal ini bagaimana memakaikannya, itu butuh kepada praktik, kepada yang sering mengkain kafankan jenazah. Jadi ketika dimandikan, berbarengan dengan itu ada tim yang sudah mengurusi kain kafan, diukur dulu, diingat arah kiblatnya biar nanti kalau sudah dijadi tidak repot lagi untuk diputar-putar jenazah tersebut. Diingat mana bagian yang paling dekat dengan kulit, itu adalah lapisan yang terakhir kan. Yang pertama itu di lantai, yang kedua, yang ketiga ini yang nempel di badan, di kulit. Itu perlu diingat, diingat untuk orang-orang yang mengkafani jenazah. Kemudian ada riwayat yang disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ketika itu ada yang mengajukan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dikain kafankan dengan burd, dengan kain berjenis burd. Burud ini kata ulama dia memiliki corak, warnanya tidak putih murni, ada coraknya. Tetapi ditolak. Jadi itulah yang paling sahih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan 3 lembar kain berwarna putih yang berasal dari negeri Yaman, tidak ada baju, tidak ada imamah. Ini hadisnya sahih. Riwayat lainnya kemudian di sini riwayat dari Jabir, masih terkait dengan kain kafan yang pernah digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi pernah mengkafani sahabat dengannya. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Bishr ibn Sari an Zaidah an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafana Hamzah bin Abdullah ka Hamzah bin Abdul Muttalib fi namiratin fi thawbin wahidin. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkafankan Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah bersaudara dengan siapa? Ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah mengkafankan Hamzah fi namiratin. Ejaannya adalah bi fathin nun, fa-nya nunnya berbaris fathah, mimnya kasrah, namirah.
Namirah ini jenis pakaian yang sering digunakan oleh orang-orang Arab bangsa Badui. Warnanya tidak murni putih. Ada warna putih, ada warna hitamnya juga, bercorak. Tidak polos warna putih. Ini menunjukkan bahwasanya warna putih polos itu tidak wajib kain kafan. Itu tadi kita sebutkan di awal. Kalau seandainya ada orang ingin pakai batik, ya tidak masalah. Mungkin karena dia sering sholat pakai batik itu, dia senang, dia ingin kain kafan dengan itu, berwasiat, ya tidak masalah. Kalau seandainya terjadi, jangan dinyinyir, ilmunya ada. Kalau seandainya terjadi, karena biasanya sesuatu yang jarang dilakukan kemudian terjadi pasti mendapat reaksi kan? Ternyata ada ilmunya, ada atharnya. Di sini Hamzah meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkafani beliau dengan namirah fi thawbin wahid. Pakaian ini hanya satu selembar saja, bukan 3 tapi satu lembar. Hadis ini menunjukkan boleh dengan satu lembar. Kalau seandainya tidak ada 3, tidak harus dengan warna polos putih, boleh dengan yang bercorak. Silakan adzan dulu. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu akbar. la اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وبعث مقاما محمودا Taib ikhwah. Di sini ada faedah hadisiyah kemudian.
Riwayat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang di awal tadi, ini sebelum hadis Jabir tentang Hamzah, yaitu hadis Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan 3 lembar kain warna putih dari Yaman. Riwayat tentang pengkafanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak riwayatnya dan berbeda-beda. Banyak riwayatnya dan berbeda-beda, padahal satu peristiwa. Kejadiannya hanya satu, riwayatnya berbeda-beda. Itu ulama berusaha menyaringnya. Mana yang paling sahih, mana yang paling benar. Dan ini terjadi bukan hanya masalah kafan ini. Ada banyak hadis di situ, satu peristiwa banyak ceritanya. Dan itu kita tidak punya jalan kecuali rujuk kepada ulama untuk mengetahui mana cerita yang paling valid, mana riwayat yang paling sahih. Itulah jasa para ulama. Dari itu Imam Tirmidzi berkata, "Wa qad ruwiya fi kafanin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatun mukhtalifah." Sungguhnya telah diriwayatkan tentang kafannya Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat yang berbeda-beda. Riwayat ini jamak muannats salim, menunjukkan banyak riwayat. Wa hadits Aisyah ashahhul ahadits allati ruwiyat fi kafanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Aisyah yang tadi kita baca itu adalah riwayat yang paling sahih. Jadi ini kata kunci. Seandainya nanti antum menemukan hadis tentang Nabi dikafankan begini, tapi di luar riwayat Aisyah ini, ketahuilah itu riwayat juga tapi tidak sahih. Karena sekarang zaman informasi sangat cepat. Hadis itu bisa disebar oleh siapa saja. Kadang oleh orang jahil, kadang oleh orang yang sok tahu, macam-macam. Antum tidak tahu ini benar atau tidak. Nah, dalam perkara ini kata kuncinya hadis Aisyah adalah hadis yang paling sahih dalam urusan kafannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diamalkan oleh para ulama, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh dan lain sebagainya. Adapun perempuan, tukaffanul mar'atu fi 5 athwab. Mereka perempuan dikafankan dengan 5. Beda dengan laki-laki. Beda dengan laki-laki. Jumhur ulama mengatakan perempuan dianjurkan 5. Di situ ada pendapat lain. Dia mengatakan sama saja laki dengan perempuan. Tidak ada masalah. Dari pendapat mayoritas ulama, lebih tentram kita untuk mengikutinya. Perempuan 5. 5 maksudnya di sini 3 untuk kain kafannya, 2 itu untuk baju dan jilbabnya. Baju dan jilbabnya, baru kemudian 3 untuk melipatnya, untuk menutupnya. Dari sejak lahir sampai mati saja perempuan diperlakukan berbeda dalam Islam penanganannya. Itu menunjukkan bantahan terhadap orang-orang yang selalu ingin menyamakan laki-laki dengan perempuan dalam banyak urusan. Beda. Baru lahir perempuan, akikahnya kambing 1, laki-laki 2. Laki-laki dikhitan wajib hukumnya kata ulama. Perempuan boleh enggak. Bagus kalau dikhitan. Laki-laki tidak haid, perempuan haid. Itu sudah cukup jadi pembeda. Mati kain kafannya 3 laki-laki, perempuan 5. Jadi ini nasihat buat orang-orang di luar sana yang ingin memposisikan perempuan dengan laki-laki itu setara, ataupun perempuan-perempuan yang menyetarakan diri dengan lelaki. Sekarang kan banyak tuh perempuan itu mensejajarkan diri dengan lelaki, dengan suaminya. Beda, Bu. Enggak ada ibu-ibu sih di sini ya. Ini ibu-ibu yang mensejajarkan dirinya dengan suaminya, ini ibu-ibu perlu dikasih pengajian supaya dia sadar dia itu istri. Kewajibannya ke suami itu taat, bersabar, masuk surga dia. Dan kalau ini dianggap penindasan kalau orang barat. Dianggap apa? Penindasan. Tidak, justru disitulah kemaslahatan.
Disitulah kemaslahatan. Laki-laki fitnahnya adalah perempuan. Lihat saja itu kasus pembunuhan. Ada TNI nyewa orang untuk membunuh istrinya sendiri. Gara-gara apa? Tidak berani bilang mau kawin lagi kan itu. Diam-diam dia pacaran. Masa punya otot tapi nggak berani bilang kawin lagi sama istri, jalan keluarnya bunuh. Kan auzubillah min dzalik. Udah nggak usah fitness kalau gitu. Itu bukan ciri orang kuat. Nah, itu contoh. Mungkin karena istrinya mensejajarkan diri dengan suami jadi takut banget sama dia. Nah, sampai harus nyewa tukang tembak. Kalau antum ingin nikah lagi ngomong baik-baik. Masalah diiyakan atau tidak itu nanti nomor sekian. Ngomong aja dulu. Kasus yang sekarang lagi diributkan, sambo itu apa itu? Kue sambo, orang nggak ngerti itu terus isinya di berita, pusing gitu lihatnya. Bagi yang mengikuti sih ya, diisukan sama seperti yang tadi ada simpanan. Ini fitnah perempuan. Lagi kalau tidak kuat, kalau tidak tahu agama. Jadi itu diposisikan berbeda dalam Islam supaya tentram hidup manusia, supaya seimbang, supaya berjalan kehidupan manusia dengan baik. Dari itu populasi perempuan itu banyak, supaya laki-laki bisa ta'addud. Kalau jumlah mereka sedikit, lebih banyak laki-laki, sering bunuh laki-laki untuk mendapatkan satu perempuan. Sudah banyak saja ada yang saling bunuh, apalagi sedikit. Itu menunjukkan fitnahnya terhadap laki-laki luar biasa. Ya, wajib kaum muslimin mengembalikan kaum perempuan ke relnya sesuai dengan syariat Islam. Wajib dia berjilbab, wajib dia taat ke suaminya, bersabar dengan suaminya, didik anak-anaknya, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya nanti dia meninggal dunia menjadi perempuan yang salehah, yang diridhai oleh suaminya, dapat kebaikan di akhirat. Seperti itu. Allahul musta'an. Jadi sering-sering kita ingatkan kaum perempuan ini agar menutup aurat, menutup dirinya. Bilang ke mereka, kain kafanmu 5 loh Bu gitu. Kamu mati saja disuruh berjilbab, apalagi masih hidup. Berarti kata ulama dibuat seperti itu hikmahnya karena dia perempuan supaya lebih tertutup, pakai 5 dibandingkan dengan laki-laki. Jadi itu di Saudi keranda itu yang ditutup perempuan, laki-laki tidak ditutup kerandanya. Coba saja lihat tuh di TV siaran langsung atau jenazah. Kalau kelihatan kan jenazahnya di keranda ya kan? Kalau di kita kan ditutup begini. Ditutup pakai payung juga. Yang sudah adat kebiasaan, enggak masalah barangkali ya wallahu a'lam. Tapi kalau di sana dibedakan, yang ditutup begini itu perempuan itu. Sesuai dengan fitrahnya, tertutup. Ketika masih hidup tertutup, meninggal juga tertutup. Laki-laki yang dibuka. Subhanallah. Baik. Kemudian hadis terakhir yang kita kaji di malam ini, babu ma jaa fi ta'am yusna li ahli al-mayyit. Bab membahas tentang makanan yang dibuat untuk keluarga mayit. Manakala pembahasannya sudah dari awal itu tentang memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, bagaimana kafannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam keadaan berduka seperti itu dibahaslah kemudian bagaimana hukum membuat makanan dan apa yang mesti dilakukan oleh tetangga, oleh saudara kaum muslimin kalau saudaranya meninggal dunia. Babu ma jaa fi ta'am yusna' li ahli al-mayyit. Ini bab bahasan tentang makanan dibuat untuk keluarga mayit. Jadi judulnya sudah jelas. Yang membuat itu orang lain, dibuatkan untuk siapa? Untuk keluarga mayit. Apa dalilnya? Qala haddatsana Ahmad bin Mani wa Ali bin Hujr qala haddatsana Sufyan bin Uyainah
عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. Ini hadisnya hasan dan sahih. Hadis ini juga dalam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ini sepakat ulama mengatakan hadisnya sahih. Yani dari Abdullah bin Ja'far, beliau berkata, manakala datang berita tentang wafatnya Ja'far, ini sampai berita tentang wafatnya Ja'far ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far ini Ja'far ibnu Abi Talib. Ja'far ibnu Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Masih keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait Ja'far. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u li ahli Ja'farin ta'aman." Wahai para sahabatku, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Yang meninggal Ja'far, yang disuruh buat adalah yang masih hidup, yang bukan keluarga dari Ja'far. Isna'u, buatlah kalian makanan untuk keluarga Ja'far, li ahli Ja'far. Fa innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum. Sungguhnya telah datang kepada mereka urusan yang membuat mereka sibuk untuk mengurus makan diri mereka sendiri. Ya, ini hari itu mereka berkabung, mereka sedih. Ja'far meninggal dunia. Biasanya kalau orang sedih, banyak musibah, selera makan tidak ada, beraktivitas jadi lumpuh. Khawatir nanti sakit yang seperti ini, maka yang akan mengurusi makanan siapa? Tetangga dan orang yang tidak kena musibah. Ini masuk akal atau tidak nih? Cocok nggak seperti ini? Cocok. Bukan sebaliknya. Ada orang meninggal dunia yang sibuk, keluarga yang ditimpa musibah. Yang tidak ditimpa musibah malah mengambil kesempatan di situ. Jadi kebalik, yang sunnah tidak ada yang amalkan, yang tidak sunnah dijadikan sebagai penentu. Ini musibah. Jadi sunnahnya seperti ini. Kalau ada yang meninggal dunia, segera kita RT, tetangga berkumpul. Ini kita buatin makanan yang enak nih buat si fulan. Musibah menimpa dia, keluarganya meninggal. Bawa ke situ makanannya. Ini yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu disampaikan kepada masyarakat, kepada keluarga kita. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita hidupkan. Hikmahnya dan manfaatnya sudah jelas tadi, meringankan keluarga yang ditimpa musibah, bukan untuk memberatkan mereka. Berkata Imam At-Tirmidzi, wa qad kana ba'du ahli al-ilmi yastahib ay yuwajjaha ila ahli al-mayyit syai'un bi shughlihim bil musibah wa huwa qaulu Syafi'i. Sebagian ahli ilmu memandang sunnah hukumnya mengantar makanan kepada keluarga mayit karena sibuknya mereka menghadapi musibah. Wa huwa qaulu Syafi'i, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sunnah Nabi, Imam Syafi'i juga mengatakan seperti itu. Nah, jadi nunggu apa lagi? Itulah yang sunnah. Jangan dibalik. Yang punya musibah yang banting tulang, apalagi sampai ngutang. Ngutang itu dapat musibah atau tidak, disuruh jangan kalau bisa, apalagi dalam keadaan dapat musibah tambah berat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah dan memberikan kita keistiqamahan jemaah untuk terus taat di atas sunnah Nabi dan istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di hadis berikutnya باذن الله taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.